Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasir Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah beliau yang beliau sampaikan tanggal 6 Maret 2020 berkenaan dengan bagaimana kita menyingkapi penyebaran wabah virus corona yang memang telah melanda dunia akhir-akhir ini. Bersama saya telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Mana sehat Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kita hari ini akan membahas terkait dengan khutbah beliau berkenaan dengan wabah virus corona. Ya. Beliau huzur tiga khutbah berturut-turut menjelaskan terkait dengan bagaimana kita menyingkapi penyebaran wabah virus corona ini. Mulai dengan tanggal 6 Maret, kemudian tanggal 13 Maret, dan juga tanggal 20 Maret. Apa poin-poin yang huzur sampaikan kepada kita semua? Jazakumullah. Ya memang sebagaimana kita sama-sama ketahui ya bahwa pada saat ini dunia sedang digemparkan oleh satu musibah besar yang menyebar begitu cepatnya, itu COVID-19 ini, atau virus corona, yang mana imam kita tercinta sebagai salah satu manifestasi dari perwujudan kasih sayang Allah Ta'ala pada saat ini telah memberikan banyak sekali pada kita sekalian instruksi-instruksi dan juga petunjuk-petunjuk dalam menyikapi virus corona ini. Baik itu penyebarannya maupun terkait langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya. Dari beberapa khutbah tadi, yaitu dari tanggal 6, tanggal 13, dan juga tanggal 20 Maret 2020 yang lalu, Huzur menyampaikan kepada kita beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Di antaranya mungkin secara garis besar ya, poin pertama yang Huzur sampaikan adalah berkenaan dengan satu resep homeopati ya untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan, itu di situ Huzur sampaikan. Kemudian yang kedua, Huzur juga menyampaikan bagaimana sikap yang tepat untuk dari sisi medis ya, dari sisi usaha-usaha lahiriah untuk mencegah penyebarannya dan supaya kita sendiri jangan sampai terkena. Kemudian juga Huzur, poin ketiga yang disampaikan dalam beberapa khutbah tersebut adalah sarana-sarana rohani apa yang harus kita lakukan. Nah, ini untuk supaya kita selamat dari virus corona atau wabah ini. Kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan di tanggal 20 Maret itu berkenaan dengan pendapat beberapa ahli ya. Beberapa ahli di dunia yang menyampaikan pandangan-pandangannya berkenaan dengan virus ini. Jadi ada 3 poin ya. 4 poin ya. Pertama, bagaimana pengobatan homeopati yang perlu kita galakan. Kedua adalah bagaimana tindakan secara lahiriah ya. Dan ketiga adalah rohaniah dan juga bagaimana pendapat-pendapat para ahli terkait dengan wabah tersebut. Betul. Kemudian kita melanjut kepada bagaimana upaya-upaya lahiriah yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjangkit virus corona ini. Nah, ini bagi kita umat Islam sangat menarik sekali ya. Karena upaya-upaya lahiriah ini, kenapa saya katakan menarik? Banyak di antara saudara-saudara kita yang salah memahami sebagian dari ajaran Islam yang saat ini sangat penting sekali untuk menghadapi situasi yang ada saat ini, wabah ini. Mereka sebagian ada yang mengatakan ya bertawakal saja katanya. Dengan tawakal serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, semuanya apa yang menjadi takdir Allah Ta'ala yaitu yang terjadi. Toh kita pun akan mati. Kita akan mati dan sebagainya. Tapi mereka melupakan bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika ada seseorang yang datang menghadap beliau dengan membawa unta. Ketika ditanya di mana unta engkau, dikatakan saya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya katanya ikat dulu untanya baru bertawakal. Artinya harus ada usaha-usaha dulu dari kita
setelah itu baru kita bertawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal tanpa usaha ya itu namanya bukan tawakal tapi nekat ya. Ini. Jadi demikian juga seperti itulah yang seperti dari contoh Rasulullah SAW sendiri yang disampaikan oleh Huzur berkenaan dengan harusnya ada upaya-upaya lahiriah yang kita lakukan. Karena tidak mungkin takdir Allah Ta'ala itu adalah ujung dari usaha-usaha kita. Betul. Kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa ya, tanpa diusahakan sama sekali ya mungkin kita tidak akan pernah tahu takdir yang mana yang akan kita hadapi ini. Di sini Huzur memberikan petunjuk kepada kita bahwa tadi selain daripada kita diharuskan untuk mengonsumsi beberapa obat homeopati, di sini Huzur jelaskan, beliau bersabda bahwa saya akan menekankan beberapa hal berkenaan dengan wabah virus corona yang sedang melanda akhir-akhir ini. Sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah, kata Huzur, bahwa kita semua hendaknya menempuh upaya-upaya pencegahan. Bagian dari usaha-usaha lahiriah kita. Iya, betul. Sejak awal saya sudah menyampaikan saran obat homeopati kepada para pakar homeopati jemaat, yaitu resep pertama sebagai tindak pencegahan. Jadi ada dua bagian. Ada yang untuk pencegahan, ada yang untuk pengobatan. Huzur sudah sampaikan obat-obat apa jenis obatnya, kemudian juga Huzur sampaikan juga di dalam petunjuk itu bagaimana cara mengkonsumsinya. Kemudian untuk orang tua seperti apa dan untuk anak-anaknya seperti apa, ini itu sudah disebarkan detail itu ya. Detail sekali. Itu yang pertama. Jadi usaha lahiriah yang pertama itu adalah kita bentengi diri dulu dengan homeopati ini. Betul. Dan kita tahu pengobatan homeopati ini bukan hanya kita saja yang mengkonsumsi ya, tetapi bahkan sampai sekaliber Ratu Elizabeth dan betul. Pangeran Charles juga terakhir malah kita mendapatkan kabar beliau positif. Di antara sekian anggota kerajaan malah beliau yang pertama survive ya dengan bantuan obat homeopati ini. Ini jadi sangat urgent sekali untuk kita lakukan. Apalagi kita tahu obat homeopati ini obat yang tidak memiliki efek samping kalau dilakukan dengan benar ya. Tidak memiliki efek samping untuk tubuh kita. Dan memang vaksin untuk virus ini memang belum ditemukan ya saat ini ya. Sampai saat ini. Jadi memang homeopati bisa jadi salah satu sarana sesuai dengan berita yang tersebar belum ditemukan ya. Jadi homeopati ini ya bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan pertama. Bahkan mungkin saya ingin memberikan satu contoh juga. Ada seorang wakif zindagi, beliau memiliki seorang istri dokter. Nah jadi karena di lockdown di satu daerah, tinggal di satu daerah di lockdown, saya tidak perlu sebut namanya ya, di lockdown di satu daerah, akhirnya bukan dirumahkan tapi ditempatkan karena dia harus masuk rumah sakit kan sebagai tenaga medis. Jadi harus masuk rumah sakit di satu hotel di sana sebagai pusat ininya lah. Dia terus mengkonsumsi obat homeopati ini. Kawan dia ada beberapa orang lah di satu kamar dengan yang bersangkutan ini. Ternyata kawan-kawannya dia positif semua, yang negatif hanya dia gitu. Cuman ya karena ada orang yang percaya yang tidak ya dengan ini, akhirnya ya sampai saat ini alhamdulillah menjalankan instruksi dari Hadrat Khalifah, dia terjaga dari virus ini. Kemudian di sini selain itu Huzur juga di sini sampaikan bahwa akan tetapi kata Huzur bahwa seiring dengan itu diperlukan juga langkah-langkah pencegahan seperti yang telah saya umumkan. Huzur sampaikan juga di kesempatan yang lain. Berkenaan dengan hal ini perlu juga supaya kita menghindari keramaian. Karena ya kita tidak tahu kan siapa yang imunnya kuat, mungkin gejalanya tidak langsung nampak atau yang istilahnya itu OTG ya, orang tanpa gejala ya, bukan tanpa gangguan. Karena memang penyebarannya sangat masif dan sangat mudah sekali ya. Mudah sekali ya, dengan bersin. Apalagi kalau yang bersinnya kuat bukan 1 meter mungkin 2 meter, belum terbawa angin si virusnya. Nah ini jadi yang langkah pertama, hindari dulu keramaian. Jangan saya tidak takut virus, saya tidak takut ini. Jangan menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sendiri sudah memerintahkan manusia itu untuk berusaha, artinya usaha itu tidak sia-sia gitu. Nah ini usaha pertama ya jangan mengadakan di keramaian-keramaian, jangan kita menantang atau menguji Tuhan, datang ke tempat keramaian. Justru disitulah kalau ada 10 orang berkumpul dengan tidak ada jarak, sementara ada 1 orang yang positif,
dan dia tidak tahu bahwa dia itu positif. Dia kemudian menginfeksi yang 9 orang, yang 9 orang pulang ke rumah, kemudian menginfeksi orang rumah. Orang rumah Rantainya akan terus berkelanjutan. terus rantai, dan inilah yang terjadi saat ini gitu. Nah, ini jadi langkah pertama yang disampaikan Huzur adalah hindari keramaian. Huzur sampaikan di sini, bagi para jamaah masjid pun hendaknya berhati-hati jika mengidap demam walaupun ringan, kemudian tubuh pegal-pegal, bersin-bersin, flu dan lain-lain. Ini indikator awal kita bisa mungkin itu juga baru satu kemungkinan, indikator awal, dan lain-lain hendaknya jangan dulu datang ke masjid. Jadi kita harus sadar gitu, wah saya ini mulai bersin-bersin nih, mulai demam nih. Jadi makanya sekarang kan kalau masuk ke perkantoran atau kemana diperiksa dulu suhu tubuh itu ya. Standar operasional. Ya, standar operasionalnya itu. Nah, itulah harus dilakukan dulu. Wah ini mungkin dia kuat badannya, tapi ada demam. Ya cepat-cepatlah periksakan gitu. Jangan dibiarkan. Jadi kata Huzur, kalau ada orang yang memiliki keluhan-keluhan seperti ini, jangan datang dulu ke masjid. Ya karena ini di awal-awal ya, tanggal 6 Maret belum semasif seperti sekarang mungkin ya. Kemudian setelah itu sebab masjid pun memiliki hak. Ini menarik sekali ya. Hak masjid itu apa? Kewajiban yang harus ditunaikan ketika kita berada di masjid. Nih, hendaknya berhati-hati untuk datang ke masjid bagi mereka yang memiliki penyakit menular apa saja. Terlebih saat ini kata Huzur. Ketika bersin atau pada hari-hari biasa pun hendaknya tutupi dengan tangan atau menggunakan sapu tangan. Ini langkah pertama. Dalam keramaian kita jangan dulu mengadakan acara-acara yang mengundang orang banyak harus berkumpul di sana dan sebagainya. Terkait dengan hak masjid ini sangat menarik Pak, karena memang ada juga beberapa orang yang menjadikan virus ini sebagai dalih ya. Ya udah saya nggak usah ke masjid, padahal memang mereka tidak biasa ke masjid gitu ya. Tapi jadikan sebagai dalil lagi, udahlah nggak, karena memang ada virus ini, udah saya nggak usah ke masjid ya, sholat di rumah saja gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu Pak? Jadi kita dilarang untuk ke masjid, berarti kita orang-orang yang memang biasa tidak sholat itu ya, maksudnya senang-senang saja mendapatkan dalil untuk tidak ke masjid, gitu ya. Ya jadi mungkin ada satu hikmah yang sangat besar ya di balik ini semua. Tetapi yang jelas hak-hak masjid khususnya dalam situasi seperti ini itu harus betul-betul diperhatikan. Tetapi Huzur juga sampaikan bukan berarti bahkan untuk menghormati masjid itu Huzur sampaikan juga untuk misalkan tidak makan yang bau-bauan menyebabkan segala macam, menjadikan orang tidak nyaman tinggal di masjid. Selain itu misalkan di musim dingin ya. Kalau di sini mungkin tidak ya di Indonesia, tapi kalau kayak semacam di daerah-daerah yang tidak tropis ya iklimnya ya, di India atau di Eropa, yang orang lebih banyak pakai kaos kaki ya di musim dingin khususnya. Kalau 3 hari nggak dibuka kan, lumayan. Mengganggu jamaah itu. Baunya, kata orang sini bau naga gitu ya. Nah ini pun harus diperhatikan kata Huzur. Tetapi bukan berarti ketika terjadi seperti itu orang jadi semakin malas ke masjid. Dengan adanya kelemahan-kelemahan itu justru jangan orang diam saja. Justru kalau ya kaos kaki di sini Huzur sampaikan harus digantilah tiap hari kaos kakinya, dicuci dan sebagainya, sehingga bau yang timbul dari kaos kaki itu tidak akan mengganggu orang lain. Ini saking bagaimana Islam itu selain mengajarkan seseorang itu untuk menjadi orang yang baik, kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Betul. Juga kebaikan itu tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain. Betul. Ini sangat luar biasanya Islam. Jadi orang harus baik, tapi ketika dia menuju ke arah yang baik itu jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Orang harus datang ke masjid, orang harus sholat berjamaah dan sebagainya di masjid. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan di sini Huzur sampaikan orang sedang bersin, datang ke masjid, ya jelas itu sudah mengganggu orang lain. Ya sebaiknya dalam situasi seperti itu ya jangan dulu ke masjid, 2 atau 3 hari istirahat dulu di rumah. Ketika sudah baikan, datang lagi ke masjid. Jadi kesadaran diri itu memang perlu ya. Sangat perlu sekali, betul, sangat perlu sekali. Mana kita merasa sakit, merasa tidak enak badan, ya sebaiknya kita jangan datang ke masjid terlebih dahulu sampai kita sembuh ya. Karena memang kalau kita paksakan ke masjid malah kita akan membawa pengaruh buruk ya kepada jamaah-jamaah lain. Kita akan menjadi sumber penularan. Iya, sumber penularan. Iya. Ini.
Huzur pun di sini menyebutkan terkait dengan bagaimana upaya tadi kan upaya-upaya lahiriah yang Betul, kita betul. lakukan ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita menjaga hak-hak masjid itu ya. Nah, Betul. sekarang bagaimana upaya-upaya rohaniyah yang harus kita lakukan demi mencegah ataupun menghentikan penyebaran supaya kita tidak terkena dengan virus ini. Nah, jadi Huzur secara khusus di sini menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Allah Ta'ala. Nah, dan ya semua yang ada di alam dunia ini, baik yang nampak atau tidak nampak, ya semuanya itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mau selamat ya kita harus kenal dengan yang si pemiliknya. Virus ini pun hakikatnya penciptanya ya Allah Ta'ala gitu. Dengan izin Allah Ta'ala lah virus ini bisa ada, bisa menyebar dan sebagainya. Oleh karena itu untuk selamat dari ini ya orang harus mengenal siapa pemiliknya. Apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi petunjuknya. Nah, disinilah salah satunya misalkan ini agak melebar sedikit ya dari jawaban tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Huzur ini. Di antaranya adalah salah satunya orang dengan adanya virus ini menjaga jarak. Bahkan sedemikian rupa menjaga jarak ini sampai-sampai untuk salaman pun mereka tinggalkan. Oh, iya. Biasanya misalkan orang laki-laki perempuan tidak ada batas, tidak ada jarak, bertemu salaman kemudian berpelukan dan sebagainya. Nah, padahal kata Huzur ini sebelum kita ke pertanyaan tadi ya. Dulu katanya ketika Islam sampaikan bahwa ada pardah antara laki-laki dan perempuan, mereka mengkritiknya. Kita sampaikan ada bahwa laki-laki dan perempuan itu harus menjaga jarak. Mereka mengkritiknya. Sekarang mereka dengan adanya wabah virus ini, dengan kesadaran sendiri mereka malah menjauh. Iya, mempraktekkan. Didatengin pun menghindar gitu. Menghindar, iya. Jadi kata Huzur orang-orang duniawi, nah Huzur disampaikan ya, karena sering mengkritik kita kata Huzur dengan mengatakan bahwa kita kaum pria tidak berjabatan tangan dengan wanita. Dalam hal ini telah terjadi kejadian yang cukup menggelikan kata Huzur, yaitu ada seorang menteri di Jerman yang menolak bersalaman dengan anggota dewan. Nah, anggota parlemen di sini atau di Inggris pun ada yang mengatakan saat ini kita terhindar dari berjabatan tangan disebabkan oleh virus corona dan itu adalah baik karena berjabatan tangan bukanlah tradisi kita. Laki-laki perempuan bukan tradisi kita. Tradisi kita adalah memberikan hormat atau menurunkan topi dan kepala lalu menundukkan badan. Nah, ini jadi dulu dikritik ajaran Islam tentang harus adanya batas antara laki-laki dan perempuan atau pardah itu. Sekarang mereka menyadarinya sendiri justru ini yang baik katanya. Bahkan mengakui sendiri bahwa ini bukan berjabatan tangan, ini bukan budaya kita. Mereka tidak mau menaati firman Tuhan. Nah, ketika disampaikan, mereka tidak. Namun wabah virus ini sekurang-kurangnya telah mengarahkan mereka pada hal tersebut untuk menjaga jarak. Ini sangat luar biasa sekali. Huzur sampaikan semoga perhatian mereka pun tertuju kepada Tuhan. Mereka menentang perintah Tuhan ketika kita katakan dengan penuh kasih sayang bahwa kami dilarang untuk berjabatan tangan dengan lawan jenis. Lalu mereka melontarkan keberatan akan hal itu. Namun saat ini kita sering mendengar bahwa di kantor-kantor, departemen dan berbagai tempat mereka yang pada awalnya menolak mentah-mentah padahal kita telah jelaskan dengan lemah lembut bahwa ini merupakan ajaran Islam. Namun saat ini disebabkan wabah virus corona mereka begitu berhati-hati sehingga yang mereka anggap akhlak pun dulu mereka mengatakan berjabatan tangan dan berpelukan itu adalah akhlak. Orang-orang Islam yang tidak berakhlak tidak mau melakukan hal itu. Nah, sekarang justru yang mereka anggap akhlak pun sudah tidak dihargai lagi, ditinggalkan. Orang Musliman pun dia menghindar, ngejat. Ya, jadi dari sisi ini wabah ini telah membuat islah atau perbaikan mereka sampai pada batas tertentu. Jadi kenapa hikmahnya apa Islam mengajarkan hal semacam itu? Nah, inilah akhirnya mereka melihat sendiri. Tetapi di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi mungkin ya. Huzur sampaikan bahwa sebagaimana telah saya katakan semoga islah perbaikan ini mengantarkan mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui lebih baik sampai mana wabah ini akan terus menyebar dan sampai batas mana takdir Allah Ta'ala akan terjadi. Namun ini ada satu hal yang Huzur garis bawahi. Namun jika wabah ini muncul disebabkan oleh murka ilahi pada zaman ini,
kita saksikan berbagai jenis wabah, gempa bumi, badai, dan bencana alam jauh lebih meningkat setelah diutusnya Hadrat Masih Maud SAW, maka untuk terhindar dari dampak buruk dari takdir Tuhan, perlu bagi kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini. Ya, Jadi selain dari usaha-usaha lahiriah tadi, salah satu usaha rohaniyah yang harus kita lakukan itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan Huzur di sini sampaikan untuk saudara-saudara kita para muslim Ahmadi secara khusus. Huzur bersabda bahwa secara khusus para Ahmadi hendaknya menaruh perhatian terhadap doa-doa dan memperbaiki keadaan rohani masing-masing. Dan doakan juga dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada dunia dan memberikan taufik agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan duniawi dan melupakan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya mereka semoga menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan yang menciptakannya. Ini islah ya, itu ya. Islah dan doa tadi. Islah dan doa. Supaya manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Karena mungkin di episode sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa datangnya berbagai macam azab, azab dan sebagainya lah, musibah dan sebagainya pada dunia ini selalu diawali oleh datangnya utusan Allah Ta'ala. Ketika pengingkaran sebagainya sudah melampaui batas, ya bisa saja itu adalah salah satu bentuk kemurkaan Allah Ta'ala, atau ketika manusia sudah sedemikian jauhnya dari Allah Ta'ala, sudah tidak menghargai, tidak menghormati berbagai macam perintah-perintah Allah Ta'ala, ya saat itu mungkin kemurkaan Allah Ta'ala akan timbul gitu. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasannya. Insya Allah kita akan lanjut kembali kepada tema tadi yang masih tadi terkait dengan virus corona ya. Bagaimana kita menghubungkan virus corona ini dengan Jemaat Ahmadiyah. Ini sangat menarik. Tadi kan ada poin di akhir poin Bapak bahwa bagaimana ketika kedatangan seorang utusan Allah Ta'ala itu selalu diiringi dengan musibah, wabah, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di episode selanjutnya ya Pak Rahmat. Insya Allah. Baik, jazakallah. Pemirsa MTA di mana berada, demikianlah perbincangan kami membahas khutbah huzur yang beliau sampaikan pada tanggal 6 Maret 2020. Semoga apa yang kami bahas ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.